Gue yakin banyak dari kalian yang udah tahu dengan kota Dubai. Kalau kita berbicara kota Dubai, kota ini identik dengan kemewahan dan kekayaan. Mulai dari gedung-gedung tinggi, mobil-mobil mewah, dan mayoritas masyarakatnya yang hidup hedon bahkan dikenal dengan istilah sultan. Di sana itu banyak banget orang-orang kaya yang kelihatan dari cara mereka berpakaian, pakai perhiasan-perhiasan mahal. Mobilnya pun di sana itu mobil-mobil mewah, kayak Ferrari itu ya, Lamborghini. Bahkan di sana itu ada beberapa sultan yang memang hobinya itu pelihara hewan-hewan buas, dan hewan-hewan ini memang harganya mahal. Kalau gue lihat nih ya, di artikel Tribun News, harga singa atau harimau di sana itu sampai 500 jutaan per ekornya. Jadi memang gak sembarangan orang gitu yang bisa punya hobi melihara hewan-hewan ini. Nah, para sultan kota Dubai itu bukan cuma dikenal dengan kekayaannya aja, tapi juga gaya hidupnya yang beda banget dari kebanyakan tempat di dunia. Di sana itu lu akan lebih gampang gitu buat nemuin mobil-mobil mewah yang lewat di jalanan. Dan di sana itu banyak banget gedung-gedung tinggi yang sadar nggak sadar, ini menunjukkan kalau Dubai itu memang kota yang kaya dan mewah. Nah, karena mayoritas masyarakat di Dubai hidup dengan standar kemewahan yang tinggi, ini menciptakan citra kota Dubai sebagai tempat yang penuh dengan gaya hidup mewah di dunia. Salah satu ikon Dubai yang paling terkenal adalah gedung pencakar langit tertinggi di dunia bernama Burj Khalifa. Dan kalian pasti setuju kalau biaya pembangunan ini mencapai angka yang fantastis. Karena menurut Detik Finance, Burj Khalifa ini memakan biaya pembangunan sampai 1,5 miliar dolar atau setara dengan 22,3 triliun rupiah. Dari angka ini aja udah mencerminkan betapa luar biasanya pemerintah Dubai itu bersedia ngeluarin dana yang besar untuk menciptakan simbol kemegahan yang diakui secara global. Dubai juga merupakan salah satu kota di Uni Emirat Arab yang identik dengan minyak. Bahkan banyak orang berpikir kalau Dubai itu bisa kaya karena minyak. Tapi sebenarnya, sekitar 100 miliar US dollar pendapatan kota itu justru datang dari sektor-sektor lain, kayak real estate, industri penerbangan, dan olahraga. Bahkan nih ya, walaupun banyak yang ngira Dubai itu kaya karena minyak, tapi faktanya pendapatan dari minyak itu cuma sekitar 5-7% doang dari total pendapatan Dubai. Ya bisa dibilang relatif kecil lah. Itu artinya faktor utama yang mendongkrak ekonomi Dubai itu bukan minyak doang sebenarnya. Tapi ada faktor-faktor lain yang ngebuat Dubai itu bisa jadi kota yang mewah kayak sekarang. Nah terus, apa sih yang ngebuat Dubai ini jadi kota yang super kaya? Apakah ada industri lain yang ngebuat Dubai jadi kota yang kaya? Nah di video kali ini, gue mau bahas kenapa Dubai itu bisa jadi kota yang kaya. Gue udah rekam semua di video kali ini, so disimak sampai habis. Kalau kita ngomongin kekayaan sebuah negara atau kota, itu pasti nggak jauh-jauh dari pemimpin negara atau kota tersebut. Gue sedikit cerita sejarah ya. Sekitar 50-60 tahun yang lalu, itu tuh nggak ada yang ngebayangin kalau Dubai ini bakal sekaya sekarang. Karena kota metropolis yang luar biasa ini dulunya tuh cuma sekedar gurun pasir. Nah, pada ratusan tahun lalu, penduduk Dubai itu menetap di sebuah pemukiman kecil di tepian sungai. Dan mereka itu menyambung hidupnya dengan menjadi nelayan atau penyelam mutiara. Hal ini berdasarkan catatan tertua pada tahun 1095 dalam buku geografi karya seorang geografer Andalusia yang bernama Abu Abdullah Al-Bakri, di mana dia itu menyebutkan daerah itu yang sekarang menjadi Dubai. Kemudian dikisahkan juga oleh pedagang mutiara Venesia Gaspero Balbi yang mengunjungi area ini pada tahun 1580, dan ia menyebut kota ini dengan nama Dubai atau Dibay. Nah, pada tahun 1883, Maktam bin Buti dari suku Baniyas memimpin orang-orangnya ke Semenanjung Sindaga di muara sungai Dubai. Jadi Maktam ini tuh salah satu pendiri dan penguasa Dubai pertama kali. Nah, sampai pada akhirnya mereka tuh menetap gitu di Dubai, dan akhirnya mereka mendeklarasikan kemerdekaan. Bahkan sampai saat ini, dinasti Maktam tuh masih berkuasa di Dubai. Nah, yang kita tahu kan kalau Dubai ini sebuah kota ya, dan negaranya itu Uni Emirat Arab. Tapi sebenarnya, Dubai itu lebih duluan dibangun daripada Uni Emirat Arab. Jadi gini, di Uni Emirat Arab itu kan ada 7 kota, atau disebut dengan 7 emirat gitu kan. Yaitu Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, dan Al-Qawain. BTW kalau penyebutan gue salah, mohon dikoreksi ya. Nah, dari ketujuh emirat tersebut, mereka itu yang membangun Uni Emirat Arab. Jadi mereka bertujuh itu jadi satu ke dalam Uni Emirat Arab. Paham ya? Nah, Syekh Rashid bin Said Al Maktoum memulai perkembangan kota Dubai, yang mana dia mengubah kota itu dari klaster hunian kecil jadi kota pelabuhan modern dan pusat perdagangan. Titik balik Dubai itu terjadi pada tahun 1950-an, di mana saat itu minyak pertama kali ditemukan di sana. Nah, Syekh Rashid tadi itu mulai mengembangkan infrastruktur untuk mendukung Dubai menjadi pusat perdagangan terkemuka, mulai dari pelabuhan Rashid, pelabuhan Jebel Ali, dok kapal Dubai, pelebaran sungai, dan Dubai World Trade Center. Itu adalah beberapa proyek besar yang diselesaikan saat itu. Nah, tapi karena Syekh Rashid menyadari bahwa minyak itu nggak abadi, kemudian Syekh Rashid berambisi menjadikan Dubai sebagai kota perdagangan, industri, dan tujuan wisata kelas dunia. Jadi nggak heran ya, kalau pemimpinnya kayak gini tuh, gua rasa kota manapun bisa jadi kota yang kaya. Karena pemimpinnya itu adaptif dan punya ambisi yang kuat. Dimana pemimpin Dubai itu ngedapetin pendapatannya itu lewat perdagangan, industri, dan tujuan wisata kelas dunia. Jadi dia tuh gak cuma bergantung sama minyak doang. Bahkan dari riset yang gue dapet,
Justru minyak itu cuma menyumbang 5% doang dari kekayaan Dubai. Karena ya, faktor pemimpinnya tadi yang bilang kalau dia tuh nggak mau tergantung sama minyak doang gitu. Nah, selain itu pemimpin Dubai juga mendirikan yang namanya Jafza, yaitu kawasan industri dan pergudangan di dekat pelabuhan Jebel Ali dengan luas 57 km persegi. Dan ini menjadi kawasan ekonomi bebas terluas di dunia. Di dalam kawasan ini, ada ratusan perusahaan asing yang beroperasi setiap harinya dengan jalur perdagangan yang sibuk dan juga menjadi kawasan bebas ekonomi. Gak heran kalau hal ini ngebuat Dubai itu menjadi tempat paling strategis buat investasi negara barat dan Asia Eropa. Bahkan sebenarnya bukan itu aja. Otoritas Dubai juga memberikan fasilitas tambahan yang menguntungkan para investor di Jafza, kayak misalnya ada keringanan pajak, tunjangan bea cukai, sampai menghapus larangan kepemilikan asing. Jadi ini tuh yang ngebuat Dubai berhasil mendapatkan 20% pendapatan investasinya itu dari negara asing, dan mereka ini menghasilkan pemasukan 80,2 miliar US dollar atau setara dengan 1.165 triliun rupiah. Dan inilah yang jadi kontribusi tertinggi pendapatan Dubai, yaitu sampai 20,1%. Emang benar sih minyak di Dubai itu ngaruh, tapi impact yang paling ngaruh itu menurut gue ada di faktor kepemimpinan dan cara Dubai itu bisa menarik investor. Impact dari faktor kepemimpinan dan investasi barat itu besar banget bagi Dubai pada tahun 1994, karena di saat itu dibangunlah Burj Al Arab, yaitu gedung setinggi 321 meter yang dibangun di pulau buatan Teluk Persia. Bahkan Burj Al Arab ini tuh disebut sebagai hotel yang paling mewah di dunia. Nah, tapi karena nggak puas dengan hal itu, pada tahun 2004, Dubai kembali membangun gedung pencakar langit paling tinggi di dunia. Dan gedung ini tuh cuma butuh 5 tahun doang untuk menyelesaikan pembangunannya, yaitu Burj Khalifa. Gedung setinggi 828 meter. Kalau kata Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum, yang jadi penguasa Dubai saat ini, kata nggak mungkin itu nggak ada dalam kamus Dubai. Dan faktanya memang dia benar-benar ngebuktiin gitu. Jadi apapun itu mungkin bisa terjadi di Dubai. Nah, selain gedung-gedung mewah dan pembangunannya yang menarik perhatian dunia, lokasi di Dubai juga bisa dibilang sangat strategis. Alhasil ini tuh ngebuat orang-orang dari Eropa dan Asia tuh tertarik gitu untuk ke sana. Dan otomatis ini ngebuat beragam etnis tuh ada di Dubai. Menurut sensus pada tahun 2018 lalu, penduduk Dubai itu berjumlah sekitar 3,1 juta orang. Dan penduduk asli di sana yang disebut dengan Emirati, jadi warga lokal itu disebut dengan Emirati gitu, justru kurang dari 20%-nya. Dan hal ini pun sebenarnya dikatakan langsung gitu sama CEO-nya dari Dubai Tourism Isam Kazim, di mana beliau tuh bilang kalau masyarakat Dubai sendiri sebenarnya terdiri dari banyak etnis dan latar belakang. Dan penduduk asli yang disebut dengan Emirati tadi itu cuma 20%, sedangkan sisanya itu adalah orang-orang yang memilih Dubai sebagai tempat tinggal dan mencari nafkah. Jadi nggak heran kalau gaya hidup di sana tuh mirip gitu kayak orang-orang barat, walaupun Dubai itu mayoritasnya muslim. Semua itulah ngebentuk Dubai menjadi kota yang multikultural dan penuh toleransi. Nah, selain itu alasan banyak orang tertarik untuk datang dan berinvestasi di Dubai karena situasi keamanan yang kondusif. Bahkan berdasarkan data, Dubai itu jadi salah satu kota yang paling rendah tingkat kriminalitasnya. Dan yang hebatnya ya, tingkat kriminalitas di sana itu hampir 0%. Gokil ya. Bahkan di sana tuh banyak gitu mobil-mobil mewah yang terbengkalai gitu aja. Ya lu mungkin pernah lah ngeliat video-videonya gitu tentang kehidupan-kehidupan di Dubai. Mungkin ini faktor karena penduduk Dubai itu memang udah pada kaya. Jadi logikanya untuk apa lagi gitu mereka ngambil barang orang lain. Sekarang coba aja lu bayangin deh kalau di negara kita tuh ada mobil-mobil yang terbengkalai. Ya lu pasti tau lah apa yang bakal terjadi. Jadi intinya Dubai itu nggak cuma tentang bangunan megah dan gaya hidup yang mewah, tapi menurut gua sih lebih kepada pemimpin yang visioner dan cara mereka menarik investor itu dengan cara yang cerdas. Bayangin aja nih, dari transformasi Syekh Rashid bin Said Al Maktoum sampai ke visi Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum, Dubai berhasil mengubah gurun pasir menjadi kota dunia yang futuristik. Dengan diversifikasi ekonomi, Dubai nggak cuma mengandalkan minyak, tapi juga manfaatin sektor-sektor lain kayak misalnya real estate, industri penerbangan, dan juga olahraga. Bidang-bidang ini pun akhirnya mengungguli kontribusi minyak yang cuma sekitar 5-7% doang. Keberhasilan kota Dubai juga terletak pada pendekatan multikulturalnya, di mana walaupun mayoritas penduduknya itu muslim, Dubai membangun keamanan dan toleransi yang mendukung perkembangan ekonomi dan pariwisata. Dengan strategi kepemimpinan yang inovatif dan investasi asing yang besar, Dubai menjadi destinasi global untuk investasi dan pengembangan. Jadi cerita Dubai ini tuh mengajarkan kita bahwa kesuksesan sebuah kota itu bukan cuma ditentukan oleh kekayaan alamiah, tapi lebih pada adaptasi, visi, dan kemampuan untuk terus berkembang. Coba, kalau menurut lu, apa sih yang ngebuat Dubai ini jadi kota yang kaya? Feel free buat lu tambahin di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.